Usia 30 tahun sering dianggap sebagai salah satu fase paling penting dalam kehidupan seseorang. Banyak orang menyebutnya sebagai masa penentuan arah hidup. Di usia ini, sebagian orang sudah mulai stabil dalam kariernya. Ada yang sudah menikah, ada yang sudah memiliki anak, dan ada juga yang mulai memikirkan masa depan dengan lebih serius. Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang memasuki usia ini. Apakah kondisi keuangan kita sudah berada di jalur yang benar? Karena realitanya, tidak sedikit orang yang merasa kariernya mulai stabil, tapi ketika melihat kondisi tabungan, rasanya masih jauh dari kata aman. Lalu muncul pertanyaan yang cukup penting. Sebenarnya, berapa sih jumlah tabungan yang ideal ketika kita berusia 30 tahun? Apakah harus ratusan juta? Atau sebenarnya tidak perlu sebesar itu? Di video ini, kita akan membahas cara menghitungnya secara sederhana, realistis, dan yang paling penting, bisa langsung kamu praktekkan untuk mengecek kondisi keuanganmu sendiri. Kenapa usia 30 tahun dianggap penting? Banyak lembaga perencanaan keuangan internasional sering menjadikan usia 30 sebagai salah satu titik evaluasi finansial. Salah satunya adalah perusahaan pengelola investasi besar, Fidelity Investments. Dalam panduan perencanaan keuangan mereka, seseorang disarankan memiliki tabungan minimal setara 1 kali gaji tahunan ketika berusia 30 tahun. Artinya seperti ini. Jika gaji kamu 8 juta rupiah per bulan, maka dalam 1 tahun penghasilanmu sekitar 96 juta rupiah. Menurut panduan tersebut, idealnya ketika kamu memasuki usia 30 tahun, total tabungan dan investasimu sudah berada di angka sekitar 96 juta rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah angka itu wajib? Jawabannya tentu saja tidak. Itu hanyalah patokan umum yang digunakan untuk memberikan gambaran rata-rata. Kondisi finansial setiap orang sangat berbeda. Ada yang harus membantu keluarga, ada yang baru memulai karir lebih lambat, ada juga yang mungkin sudah memiliki bisnis. Karena itu, daripada terpaku pada satu angka, lebih baik kita memahami cara menghitung kondisi finansial kita sendiri secara lebih personal. Langkah pertama, hitung dana darurat. Sebelum berbicara tentang investasi besar, tabungan besar, atau bahkan pensiun, ada satu fondasi finansial yang harus dimiliki oleh semua orang. Fondasi itu adalah dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disiapkan khusus untuk menghadapi situasi tak terduga, misalnya seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak yang datang tiba-tiba. Para perencana keuangan biasanya memberikan standar yang cukup sederhana. Jika kamu masih lajang, idealnya dana darurat berada di kisaran 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jika sudah menikah, biasanya disarankan sekitar 6-9 kali pengeluaran bulanan. Dan jika sudah memiliki anak, jumlahnya sebaiknya berada di kisaran 9-12 kali pengeluaran bulanan. Sebagai contoh sederhana, misalnya pengeluaran bulananmu sekitar 5 juta rupiah, maka jika kamu sudah menikah, maka dana darurat minimal yang sebaiknya dimiliki adalah sekitar 30 juta rupiah, karena 6 dikali 5 juta. Uang ini bukan untuk diinvestasikan, bukan juga untuk dipakai belanja. Dana ini benar-benar disimpan sebagai pengaman finansial. Jadi jika di usia 30 tahun kamu belum memiliki dana darurat yang cukup, maka prioritas pertama bukanlah investasi besar. Prioritas pertama adalah menyelesaikan dana darurat terlebih dahulu. Langkah kedua, gambaran dana pensiun. Setelah dana darurat aman, kita bisa mulai melihat gambaran keuangan jangka panjang. Salah satu tujuan finansial terbesar bagi banyak orang adalah pensiun dengan nyaman. Misalnya, kamu saat ini berusia 30 tahun dan ingin pensiun di usia 60 tahun. Artinya kamu masih memiliki sekitar 30 tahun waktu produktif untuk membangun aset. Ada satu konsep yang cukup terkenal dalam dunia perencanaan keuangan, yaitu aturan 4%. Konsep ini berasal dari penelitian yang dikenal sebagai The Trinity Study. Intinya sederhana. Jika seseorang memiliki dana investasi yang cukup besar, ia bisa menarik sekitar 4% per tahun dari total dana tersebut tanpa terlalu cepat menghabiskan uangnya. Mari kita buat contoh sederhana. Misalnya, ketika pensiun nanti kamu ingin memiliki pengeluaran sekitar 10 juta rupiah per bulan. Berarti, dalam 1 tahun kamu membutuhkan sekitar 120 juta rupiah. Jika mengikuti aturan 4% tadi, maka dana pensiun yang perlu kamu kumpulkan kira-kira sekitar 3 miliar rupiah. Angka ini memang terlihat sangat besar, namun yang perlu diingat adalah kamu tidak harus mengumpulkannya dalam waktu singkat. Kamu memiliki waktu puluhan tahun untuk mencapainya, dan sebagian besar pertumbuhan dana biasanya datang dari hasil investasi dan efek compounding. Langkah ketiga, rasio tabungan berdasarkan usia. Selain metode perhitungan pensiun, ada juga pendekatan yang lebih sederhana untuk mengecek posisi finansial kita.
Beberapa perencana keuangan menggunakan konsep rasio tabungan berdasarkan usia. Konsepnya kira-kira seperti ini. Di usia 30 tahun, tabungan minimal setara 1 kali gaji tahunan. Usia 35 tahun, sekitar 2 kali gaji tahunan. Usia 40 tahun, sekitar 3 kali gaji tahunan. Usia 50 tahun, sekitar 6 kali gaji tahunan. Usia 60 tahun, sekitar 8-10 kali gaji tahunan. Metode ini cukup populer karena mudah dipahami. Misalnya, kamu memiliki gaji 8 juta rupiah per bulan. Dalam 1 tahun penghasilanmu sekitar 120 juta rupiah. Maka target tabungan atau investasi ketika berusia 30 tahun adalah sekitar 120 juta rupiah. Yang perlu diingat, angka ini bukan hanya uang yang ada di rekening. Ini bisa termasuk berbagai aset, seperti dana darurat, investasi saham, reksadana, atau tabungan jangka panjang lainnya. Langkah keempat, cek kekayaan bersih. Banyak orang merasa stres ketika melihat jumlah tabungan mereka. Namun sebenarnya ada satu indikator yang jauh lebih penting dibanding sekadar tabungan, yaitu net worth atau kekayaan bersih. Cara menghitungnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu menggunakan rumus aset dikurangi utang sama dengan kekayaan bersih. Aset bisa berupa banyak hal, misalnya tabungan di bank, deposito, investasi saham, reksadana, emas, properti, atau bahkan kendaraan. Sementara utang bisa berupa cicilan rumah, cicilan kendaraan, kartu kredit, atau pinjaman lainnya. Sebagai contoh, jika total asetmu bernilai sekitar 300 juta rupiah, namun kamu masih memiliki utang sebesar 200 juta rupiah, maka kekayaan bersihmu sebenarnya adalah 100 juta rupiah. Di usia 30 tahun, target yang cukup sehat adalah memiliki net worth positif dan terus bertumbuh. Jika ternyata masih negatif, itu bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti kamu baru mengetahui posisi finansialmu dengan lebih jelas. Langkah kelima, cara mengejar ketertinggalan. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika setelah dihitung ternyata tabungan kita masih jauh dari angka ideal? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Kamu bisa mulai dengan menggunakan pola pengaturan keuangan yang cukup populer, yaitu metode 50-30-20. Dalam metode ini, 50% penghasilan digunakan untuk kebutuhan hidup, 30% untuk gaya hidup, 20% untuk tabungan dan investasi. Namun jika kamu ingin mengejar target finansial lebih cepat, komposisinya bisa sedikit diubah. Misalnya, 50% kebutuhan hidup, 20% gaya hidup, 30% tabungan dan investasi. Semakin besar porsi tabungan, semakin cepat kamu bisa membangun aset. Contoh studi kasus. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Seseorang berusia 30 tahun memiliki gaji sekitar 8 juta rupiah per bulan. Pengeluaran bulanannya sekitar 5 juta rupiah. Artinya, masih ada sisa sekitar 3 juta rupiah setiap bulan. Jika uang 3 juta ini secara konsisten ditabung atau diinvestasikan dengan rata-rata imbal hasil sekitar 8% per tahun, maka dalam jangka waktu 10 tahun, nilainya bisa berkembang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena adanya efek compounding, yaitu kondisi ketika hasil investasi juga ikut menghasilkan keuntungan. Investor legendaris Warren Buffett bahkan pernah menyebut compounding sebagai keajaiban dunia ke-8. Karena dalam jangka panjang, waktu dan konsistensi seringkali lebih penting daripada jumlah uang yang besar di awal. Jadi, berapa tabungan ideal di usia 30? Jika disederhanakan, kondisi finansial yang cukup sehat di usia 30 tahun biasanya memiliki 3 hal utama. Pertama, memiliki dana darurat yang cukup. Kedua, memiliki kekayaan bersih yang positif. Dan ketiga, memiliki tabungan atau investasi minimal setara 1 kali gaji tahunan. Jika kamu sudah berada di titik ini, berarti kondisi keuanganmu berada di jalur yang cukup baik. Namun jika belum mencapai angka tersebut, itu bukan berarti semuanya terlambat. Justru sebaliknya, usia 30 tahun masih dianggap sangat muda dalam perjalanan finansial seseorang. Kamu masih memiliki waktu 25-30 tahun untuk membangun kekayaan secara bertahap. Jika hari ini kamu sadar bahwa tabunganmu belum berada di angka ideal, itu bukan kegagalan. Justru itu bisa menjadi titik balik untuk mulai memperbaiki kondisi finansialmu. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan ditentukan oleh usia, tetapi oleh keputusan yang kita mulai ambil dari sekarang.
Kalau kamu merasa konten seperti ini membantu dan membuka perspektif baru tentang keuangan, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan finansial sederhana lainnya yang bisa berdampak besar untuk masa depanmu. Sampai ketemu di konten berikutnya.